MK memenangkan Tiang. Saya Musina, ulun sedikit memberi gambaran tentang eksistensi Dewan Kesenian. Secara legalitas formal, Dewan Kesenian ini diatur dalam surat keputusan kepala daerah. Dalam konteks ini, gubernur, bupati, dan wali kota. Ajuan yang lebih tinggi lagi adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5A tahun 1993. Nah, setahu ulun, Inmendagri ini tahun 93 ini sampai hari ini belum dicabut, jadi masih berlaku. Artinya di PR yang komisi membidangi kebudayaan, setahu ulun ya lah, tapi kalau salah mohon dikoreksi nanti, belum dicabut. Mungkin Pak Udin nanti bisa menjelaskan tentang Inmendagri ini. Inmendagri tahun 93 ini mengatur tentang pembentukan Dewan Kesenian di level atau di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk di Kalimantan Selatan. Gambaran tentang Dewan Kesenian di kota Banjarmasin, setahu ulun sejak ulun berkiprah di dunia kesenian, sejak tahun 1978 hingga sekarang, jadi 40 tahun lebih. Setahu ulun Dewan Kesenian ini di tahun 70-an sampai 80-an belum ada di kota Banjarmasin. Tapi di provinsi sudah ada. Kalau tidak salah, itu lewat musyawarah seniman yang pertama di Kota Muntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 1973. Kalau pada salah lah, Pak Udin lah. 73 atau 74 Pak Udin. Maaf, tahun 1974. Dengan terbentuknya Dewan Kesenian Kalsel, dulu bernama Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Selatan DKD. Sekarang istilah daerah itu sudah tidak ada lagi, baik provinsi, kota, atau kabupaten. Jadi Dewan Kesenian Hulu Sungai Utara misalnya. Tapi Dewan Kesenian di kabupaten masih memakai istilah DKD. Makanya itu kenapa Dewan Kesenian Banjarmasin itu memakai Dewan Kesenian Banjarmasin, tidak ada Dewan Kesenian Kota Banjarmasin. Tapi mungkin istilah DKB atau DKKB ini nanti di pembahasan struktur organisasi di komisi, nanti di sidang pleno komisi bisa dibahas. Nanti mungkin ada masukan dari kawan-kawan apakah dipertahankan nama DKB Dewan Kesenian Banjarmasin atau ditambah kotanya, karena bagaimana Dewan Kesenian Banjarmasin adalah mitranya pemerintah kota Banjarmasin. Mungkin nanti Pak Ibnu bisa memberi saran atau masukan, nanti bisa dipikirkan oleh peserta sidang komisi tentang perubahan nama ini atau penambahan nama kota. Setahu ulun Dewan Kesenian Banjarmasin ini terbentuk melalui musyawarah seniman yang pertama, yaitu tahun 1994-1997. Jadi periodenya itu 3 tahun waktu itu Pak. Waktu itu terpilih menjadi ketua adalah Bapak Farid Suhada. Waktu itu beliau masih kepala dinas pasar kota Banjarmasin. Setahu ulun kegiatan ini juga tidak maksimal di era Pak Farid Suhada. Vakum beberapa lama setelah habis periode Pak Farid 97. Kemudian pada bulan Maret 2002 Dewan Kesenian mengadakan musyawarah seniman lagi untuk periode 2002-2005. Nah, jadi bayangkan Pak, stagnan dari tahun 97 sampai ke 2002. Itu terpilih sebagai ketua adalah Bapak Suyatno. Saat itu beliau menjabat sebagai ketua DPRD Kota Banjarmasin. Nah, Pak Farid Suhada dan Pak Suyatno, kedua orang ini ya bukan kebetulan ya, memang kebetulan sekolah di LP dalam, bukan kasus kesenian, bukan kasus kesenian, tapi kasus lain Denko. Kemudian pada selama masa jabatan Pak Haji Muhyiddin sebagai wali kota Banjarmasin,
di tahun 2013 hingga 2018, artinya periodenya 5 tahun. Ini adalah musim yang ketiga, di mana terpilih sebagai ketua adalah Ibu Helda, yang kebetulan beliau saat itu menjabat sebagai Kabid Kebudayaan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin. Nah, tadi juga ada telah disinggung oleh Pak Ibnu, seolah-olah Dewan Kesenian ini ada tapi tiada di mata pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, karena waktu Pak Muhyiddin, artinya Pak Muhyiddin itu terpilih sebagai wali kota Pilkada 2010-2015. Artinya efektifnya Pak Muhyiddin itu cuma 2 tahun, Pak. 2 tahun selama Dewan Kesenian kan 2013-2018. Pak Muhyiddin berakhir masa jabatan 2015, kemudian disambung oleh Pak Ibnu Sina 2015-2020. Nah, jadi masa kepengurusan Dewan Kesenian bermitra dengan pemerintah Kota Banjarmasin selama Pak Haji Muhyiddin 2 tahun. Itu di tahun pertama 2013 dikukuhkan, istilahnya dikukuhkan kalau Dewan Kesenian bukan dilantik, dikukuhkan. Ada beberapa kegiatan yang bisa jalan di tahun pertama. Kemudian tahun kedua 2014 sampai 2018 sama sekali tidak jalan, Pak. Andai pun jalan, itu dikerjasamakan dengan bidang budayaan di Dinas Kebudayaan Pariwisata, karena dibentuk kerjasama supaya ada kegiatan Dewan Kesenian. Memang ada terus kegiatan seperti pameran lukis, acara sastra di sini tendian dan lain sebagainya. Juga pemilihan Nanang Golo Banjar itu selalu dilibatkan sebagai panitia pengurus Dewan Kesenian Banjarmasin. Nah, jadi efektifnya 2 tahun selama Pak Muhyiddin, kemudian Pak Ibnu Sina cuma 3 tahun, 2015 sampai 2018, karena habis periodenya. 2018 sampai 2021, artinya 3 tahun praktis vakum. Dewan Kesenian tidak bisa mengadakan kegiatan lagi karena secara legalitas formal tidak punya hak lagi untuk mengadakan kegiatan apapun karena habis periodenya. Nah, hari ini nanti setelah laporan pertanggungjawaban ketua periode Ibu Helda, setelah itu demisioner. Jadi saat ini eksistensi Dewan Kesenian Banjarmasin masih ada, Pak, masih ada. Cuma tidak boleh mengadakan kegiatan selama 3 tahun 2018 sampai 2001. Nah, momentum hari ini mengingatkan saya pada peristiwa 8 tahun lalu. Karena hari ini, hari Sabtu 27 Februari, itu mengingatkan saya pada musim ketiga, sama harinya, sama tanggalnya, sama bulannya, beda tahun. Nah, ini mungkin penanda atau isyarat bagus atau baik bagi Dewan Kesenian Banjarmasin di era yang periode akan datang ini. Mudah-mudahan kita aminkan. Bukan kesengajaan ini, bukan kebetulan, tapi memang benar-benar ini suatu keajaiban. Padahal tidak kami rencanakan. Sabtu 27 Februari, musim ketiga dan keempat. Nah, mudah-mudahan pertanda baik. Dan insya Allah pemerintah kota akan menjadi mitra yang baik bagi Dewan Kesenian, bagi kawan-kawan pengurus Dewan Kesenian Banjarmasin. Saya kira nanti kawan-kawan senior di belakang mungkin ada memberikan saran atau masukan kepada Pak Ibnu. Saya akhiri dulu, nanti mungkin bisa dialog berkembang nanti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi penyerahan palu pimpinan sidang, saya mohon kepada ketiga kawan. Yang pertama ketua, sekretaris, dan anggota. Oh, sudah pernyataan. Ada.